dengar dengan jelas kah? Soalnya di sini ada. Ya, sudah kedengaran, Pak. Silahkan, Pak Ivan. Terima kasih kepada Ibu host, Ibu Risnawati SPD, yang telah membuka sesi yang luar biasa ini. Pada hari ini yang menjadi pemateri adalah Ibu Maya Lamba, SPD dari SMK Negeri 1 Malinau. Beliau akan memaparkan materi dengan judul Makna Emansipasi Wanita di Masa Kini. Pada pemaparan ini akan kami bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan dan sesi tanya jawab atau diskusi, di mana Bapak Ibu serta Anda semua sekalian bisa berinteraksi langsung dalam diskusi ini. Jadi materi ini adalah materi yang sangat menarik dan sangat penting bagi kita semua. Tanpa membuang waktu, saya persilakan kepada ya. Terima kasih kepada Ibu Risna selaku host di pertemuan kita kali ini, dan Bapak Tobias Ilvan Timuli selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kita hari ini, yakni makna emansipasi wanita di masa kini. Ya, langsung saja untuk tidak membuang-buang waktu, langsung kita masuk pada materi makna emansipasi wanita di masa kini. Di sini yang pertama kita perlu mengetahui tentang pengertian dari emansipasi. Apa itu emansipasi? Ya, di sini saya coba membuat 3 pernyataan yang menyangkut tentang emansipasi, yakni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Nah, selanjutnya emansipasi wanita ini memiliki arti proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Yang kedua, dalam Cambridge Dictionary, emansipasi adalah proses memberi individu kebebasan dan hak sosial atau politik. Meski istilahnya itu emansipasi, identik dengan emansipasi wanita, penggunaannya itu bisa meluas. Menurut Cambridge Dictionary, misalnya emansipasi orang kulit hitam terhadap rasisme di negara barat, yang artinya orang kulit hitam berusaha mendapatkan persamaan hak dalam berbagai kehidupan. Kemudian yang ketiga, mengutip dari European Institute for Gender Equality atau EIGE, emansipasi wanita adalah proses atau strategi dan berbagai upaya yang digunakan perempuan untuk membebaskan diri dari otoritas dan kontrol laki-laki dan struktur kekuasaan tradisional. Ya. Selanjutnya, bentuk atau wujud dari emansipasi itu. Pengertian emansipasi wanita sekarang ini tuh sudah mengalami pergeseran makna. Nah, jika dulunya R.A. Kartini berjuang agar wanita bisa mendapatkan haknya, kini emansipasi wanita bisa diwujudkan dengan langkah-langkah yang lebih mudah, yakni diantaranya ketika wanita tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun, atau wanita itu belajar mandiri
itu sebenarnya sudah wujud dari emansipasi wanita. Dalam artian kata, sebaiknya kita sebagai wanita tidak merepotkan orang lain, tidak harus bergantung kepada orang lain. Di dalam lingkup dunia wanita, emansipasi bisa dilakukan atau dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Contoh sederhana misalnya, kita membawa perubahan dalam komunitas yang paling kecil. Komunitas itu seperti di dalam kelompok pertemanan kita atau di dalam rumah tangga kita. Kita bisa mempengaruhi orang melakukan hal-hal yang baik. Dan melakukan hal-hal yang lebih baik itu mungkin akan jauh lebih sulit daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang besar. Nah, dengan melakukan hal yang sangat simpel dan membawa kebaikan bagi lingkungan di sekitar kita, itu juga termasuk wujud atau bentuk dari emansipasi wanita di masa kini. Termasuk juga kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menghargai, bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu juga termasuk dari emansipasi di masa kini. Nah, di sini selain kecerdasan emosional, spiritual, dan inteligensi, juga diperlukan kecerdasan daya juang. Kalau kita sudah konsisten dalam menjalani suatu hal, tapi tidak ada atau tidak memiliki daya juang dari dalam diri kita, itu akan sangat susah. Karena motivasi itu sebetulnya ada sendiri di dalam diri pribadi kita masing-masing. Nah, untuk masa sekarang ini, emansipasi bisa kita wujudkan dalam 4 bentuk. Kita bisa wujudkan dalam 4 bentuk. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi leader. Kita bisa memberikan kesempatan, atau perempuan bisa diberikan kesempatan untuk menjadi leader atau pemimpin. Nah, di saat ini masih banyak pendapat yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa, bahkan perempuan itu dilarang untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ada pendapat yang lebih mengatakan bahwa perempuan itu tidak terbatas dalam melakukan sesuatu hal. Perempuan hanya bisa mengandalkan kemampuannya yang terbatas saja, tapi tidak bisa melakukan, seperti contoh sebagai seorang pemimpin, mungkin karena dia terlahir sebagai perempuan. Nah, perempuan diidentikan dengan seseorang yang lemah, terlalu lembut, jadi dalam memimpin atau menghadapi sekelompok orang banyak itu, perempuan belum bisa dijadikan sebagai pemimpin. Nah, yang kedua, berhenti flirting perempuan di media sosial. Nah, di masa sekarang ini kita tahu penggunaan media sosial itu sangat marak digunakan. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan media sosial itu untuk menunjukkan hal-hal yang disukai. Nah, tidak terkecuali juga kita sebagai perempuan atau kaum perempuan, kita sebagai pengguna dari media sosial. Di dalam media sosial ini tidak sedikit orang juga yang melakukan flirting atau menggoda perempuan di media sosial. Nah, mungkin memang tidak dimaksudkan untuk maksud yang buruk, namun bagaimanapun flirting itu atau penggodaan itu, menggoda itu harus dihentikan. Jangan sampai banyak di antara pengguna sosial media ini menggunakan kesempatan atau mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sehingga di sana sini marak terjadi kejahatan,
terjadi pemerkosaan, terjadi perselingkuhan karena adanya berbagai flirting atau godaan-godaan yang ada di media sosial. Yang ketiga, pemahaman dan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan. Itu juga harus dihilangkan. Pekerjaan rumah tangga yang sudah semestinya itu kita lakukan, baik itu istri maupun suami, tidak semestinya hanya dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga membuat laki-laki atau pria harus lepas tangan dari urusan rumah tangga. Tapi di sini ditekankan harus bisa saling membantu, meringankan beban tanpa pemahaman yang merugikan satu pihak. Ya. Yang dimaksudkan di sini merugikan satu pihak yaitu perempuan. Jangan sampai laki-laki hanya memahami bahwa pekerjaan rumah tangga itu hanya diurusi oleh perempuan saja, sehingga laki-laki hanya berpangku tangan dan tidak ingin membantu atau tidak mau membantu. Yang terakhir atau yang keempat, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Memberikan kesempatan kepada perempuan dalam pengambilan keputusan berarti memberikan perempuan kesempatan yang memang layak ia miliki untuk memberikan kontribusi, memberikan masukan, memberikan pendapat, dan itu perlu dihargai. Nah, di sini tadi dikatakan sudah saatnya kita mengubah mindset bahwa perempuan tidak bisa melakukan hal-hal tertentu karena ia terlahir sebagai seorang perempuan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di makna dari emansipasi wanita di masa sekarang ini atau di masa digital seperti sekarang ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Tobias Ilfantimuli. Oke, baik, terima kasih Ibu Maya Lamba SPD. Demikian pemaparan dari Ibu Maya Lamba SPD. Kami akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu baiklah kepada Bapak Ibu serta Anda semua yang ingin bertanya, dipersilahkan menyalakan mikrofon atau menulis pertanyaannya pada kolom chat. Dipersilahkan. Ibu Risnawati, ada pertanyaan? Masih pikir-pikir dulu. Ibu Bella, kemana Ibu Bella? Ada pertanyaan Ibu Bella? Sepertinya di sini yang laki-laki cuma saya sendiri ya. Iya, Bapak. Biasanya kalau pertanyaan dari laki-laki itu agak sedikit bertentangan atau bertolak belakang dengan pernyataan yang baru disampaikan. Makanya takut saya bertanya. Kalau saya bertanya takut dikeroyok. Ibu Risnawati, ada? Pak Moderator saja misalnya. Oh, Ibu Risnawati, silakan. Ya, saya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya sederhana aja. Kenapa kemudian muncul emansipasi wanita? Apakah dulunya juga pernah ada emansipasi laki-laki? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik ya, yang di luar dari akal pikiran saya. Ya, di sini pertanyaannya bagaimana muncul emansipasi? Sekarang muncul emansipasi wanita. Nah, pertanyaannya apakah dulu ada emansipasi pria atau laki-laki? Ya, silakan Ibu Maya Lamba. Ya, terima kasih. Benar sekali pertanyaan dari Ibu host, Ibu Risnawati. Mengapa muncul
emansipasi wanita. Apakah pernah juga dulu ada namanya emansipasi pria atau emansipasi laki-laki? Ya, kita tahu sendiri di sini ada kita sebagai manusia ada dua gender ya, laki-laki dan perempuan. Yang dikatakan emansipasi wanita, saya juga belum pernah mendengar apakah pernah ada yang namanya emansipasi laki-laki, tapi sepertinya itu tidak ada karena memang kedudukan yang paling tinggi dari kita manusia ini ya seorang laki-laki atau yang berjenis kelamin laki-laki itu memang lebih tinggi, diibaratkan lebih tinggi derajatnya daripada seorang wanita atau seorang perempuan. Jadi muncullah istilah emansipasi wanita supaya wanita perempuan dan laki-laki ini bisa setara atau sederajat kedudukannya. Jadi laki-laki tidak mesti atau tidak harus memandang perempuan sebagai kaum yang terbelakang atau tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak bisa diandalkan, tetapi hendaknya di sini dituntut supaya laki-laki itu memandang perempuan sebagai manusia atau seseorang yang juga kuat dan kokoh dan bisa mengerjakan pekerjaan yang mungkin menurut laki-laki itu berat untuk seorang perempuan. Jadi untuk Ibu Risna, emansipasi ada itu karena laki-laki atau pemahaman dari dulu bahwa perempuan itu adalah kaum yang lebih terbelakang daripada kaum laki-laki. Jadi belum pernah dulunya atau belum pernah kita dengar ada namanya emansipasi laki-laki. Selalunya emansipasi perempuan karena perempuan dianggap kaum yang terbelakang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan penjelasan kepada Ibu Risna, kurang dan lebihnya mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya jika masih kurang jelas atau kurang paham. Baik. Baik, terima kasih Ya. Bu Mega. Jadi Jawabannya sudah cukup jelas ya Ibu Risna. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari Ibu Bella atau kalau tidak ada mungkin dari saya? Ya, silakan. Oh ya, ya di situ saya sudah dengar bahwa emansipasi itu adalah pembebasan dari perbudakan. Kata perbudakan itu yang saya kurang paham. Tapi oke lah. Di situ kaum wanita menuntut beberapa hak untuk supaya bebas. Nah, bagaimana kita menghitung persentase di dalam sebuah rumah tangga, sekian persen atau kayak mana perhitungannya? Saya minta mungkin Ibu Maya bisa. Maksudnya si wanita berapa persen di dalam melakukan tugas atau juga dalam menafkahi? Iya. Iya, persentase ya. Jadi di sini Pak Ipan yang Bapak maksudkan hitungannya Pak ya? Atau bagaimana ini? Kalau Nilai persentasenya hitungannya atau bagaimana? Ya Pak? Gambaran umum misalnya apa-apa saja yang harus dilakukan oleh Iya. wanita, apa-apa saja yang harus dilakukan. Ya, seperti tadi 4 bentuk yang sudah saya jelaskan, 4 bentuk emansipasi di era digital atau di masa kini. Tadi salah satunya itu pemahaman pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang harus dihilangkan. Maksudnya pemahaman pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan, itu harus dihilangkan. Ya, jadi di sini berapa persentasenya? Mungkin untuk ini contoh ya di dalam rumah tangga ya Pak Ivan. Dalam rumah tangga, pekerjaan rumah tangga harus dikerjakan secara bersama-sama. Maksudnya di sini saling membantu, bukan juga maksudnya di sini pekerjaan rumah tangga tuh
dominan atau laki-laki itu misalkan perempuan hanya tidur-tiduran atau hanya menonton saja atau hanya memencet HP saja, tapi perempuan juga harus lebih banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, misalkan mengurus anak, memasak di rumah, membersihkan dan sebagainya. Tapi jika perempuan itu mengalami kesulitan, mungkin hendaknya di sini laki-laki atau suami atau bapak di dalam rumah tangga tersebut harus membantu. Jadi tidak ada presentase hitungan berapa persen, tetapi mungkin sebaiknya itu dilakukan dengan sukarela atau dengan penuh ketulusan, tidak harus menuntut tadi saya yang memasak, jadi kamu yang ini dan sebagainya, tetapi dilakukan dengan tulus ikhlas, tidak mesti harus ada persentase seberapa banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, yang harus laki-laki bantu di dalam pekerjaan rumah tangga, tapi hendaknya itu dilakukan dengan tulus. Ya, jika laki-laki itu mampu mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah tangga daripada kaum perempuan, kenapa tidak? Ya, contohnya misalkan kaum perempuan ini seorang wanita karir atau pekerja, dan seorang laki-laki ini mungkin masih sementara mencari pekerjaan kah, atau lagi cuti kah di rumah. Nah, itu pekerjaan perempuan bisa dihandle oleh laki-laki atau bapak atau ayah di rumah. Apalagi kalau di rumah itu hanya terdiri dari beberapa anggota keluarga saja, tidak ada pembantu rumah tangga, istilahnya seperti itu. Jadi di sini diperlukan ketulusan, keikhlasan seorang laki-laki dalam membantu atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang dinilai itu adalah pekerjaan seorang perempuan. Ya, mungkin itu saja Pak Ipan. Baik, cukup jelas, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Nanti saya terapkan di rumah. Amin. Ya, mungkin masih ada lagi pertanyaan Dari Ibu TU, Bu Bella. dari Bu Bella. Bu Bella. Lagi Oke. konsentrasi. Jadi kita tutup ya sesi tanya jawab. Ya, demikianlah sesi diskusi dan tanya jawab yang luar biasa. Ya, sebelum sesi ini ditutup, saya juga persilakan kepada Ibu pemateri untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya. Jadi kesimpulan untuk materi kita pada hari ini yaitu memaknai atau makna dari emansipasi wanita di masa kini. Menginginkan kebebasan dan mandiri bebas dalam pendidikan, wanita diharapkan seperti itu dalam pendidikan dan kehidupan berumah tangga. Kartini di masa sekarang diharapkan mendapatkan pendidikan di bangku-bangku sekolah, tidak seperti yang dulu bahwa wanita atau kaum perempuan itu hanya tinggal di rumah, hanya mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi emansipasi sekarang ini memerlukan atau memaknai bahwa wanita itu setara dengan kaum pria atau kaum laki-laki, dan wanita sekarang ini layak untuk mendapatkan pendidikan yang juga mereka butuhkan. Mereka juga layak untuk jadi seorang pemimpin. Mereka juga layak untuk memberikan keputusan atau memberikan kontribusi, dan itu perlu dihargai. Dan wanita itu juga perlu dibantu di dalam kehidupan kita, baik berumah tangga, dimanapun berada. Kaum wanita itu juga
perlu dibantu di dalam bekerja, tidak harus bekerja sendiri. Misalkan contoh tadi di dalam rumah tangga tidak harus bekerja sendiri, tetapi kaum wanita itu perlu juga mendapatkan bantuan. Dan yang jelas di sini bahwa intinya bahwa kaum wanita itu setara dengan kaum laki-laki, tidak ada perbedaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya dari materi kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk materi selanjutnya mungkin nanti kita akan lebih sempurnakan, dan saya kembalikan kepada Bapak Tobias Ilvan Timuli selaku moderator kita pada saat ini. Baik, terima kasih. Demikian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian ibu-ibu semua yang berada di room ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Risnawati SPD selaku host. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita hari ini, dan terima kasih juga atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Maya Lamba. Mungkin sampai di sini pertemuan untuk Vikon daring kita. Saya sebagai host undur diri. Jika ada kesalahan kata mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam, selamat menjalankan ibadah puasa. Sama-sama Bu. Selamat Bu Maya ya, sudah selesai tugasnya.